Bram, UFC seru kini kembali hadir di TV One. Kami akan menghadirkan pertarungan-pertarungan hebat kelas dunia serta aksi-aksi seru dan menegangkan di atas oktagon demi menjadi yang nomor satu. Salam Sport One, apa kabar para penggemar UFC seru? Senang sekali saya Intan Samadina di awal tahun 2023 ini kembali menjumpai Anda dalam program UFC seru. Tentunya akan ada 3 pertarungan berkelas akan menemani Anda minggu malam ini untuk mengobati kerinduan mungkin ya para pecinta mixed martial art kelas dunia. Dari kelas bantamweight akan ada Umar Nurmagomedov menghadapi Raoni Barcelos, dan juga nanti di kelas middleweight akan ada Roman Kopylov yang menghadapi Punahele Soriano, dan juga main event kita akan menampilkan kelas light heavy akan ada Sean Strickland dan menghadapi Nassourdine Imavov. Dan pastinya saya di sini tidak hanya sendirian karena sudah ditemani oleh praktisi MMA juga, dan yang udah pastinya dirindukan para pecinta UFC nih. Akan ada Bung Bram Mono di sini. Halo Bung Bram, apa kabar? Baik kabarnya Intan. Baik Bung Bram, ini 2023 ya, UFC kembali lagi hadir akan menggelar pertarungan yang sangat seru pastinya, dan akan di bulan Januari ini dibuka dengan pertarungan dan rivalitas yang berkelas pastinya Bung Bram Mono ya. Pastinya, dan UFC juga 2023 sudah banyak sekali fighter pertarungan sudah di line up yang luar biasa di awal tahun ini. Ya Bung Bram, tadi kan udah sedikit spoiler ya para pecinta UFC di sini bahwa akan ada bout-bout yang sangat menarik, dan kita akan langsung dibuka dengan pertarungan dari Umar Nurmagomedov yang menghadapi Raoni Barcelos. Nah ini kalau kita berbicara mengenai nama Umar Nurmagomedov ini, wah luar biasa Bung Bram, belum pernah terkalahkan, 16 kali kemenangan. Ini apakah akan menyusul seperti sepupunya Khabib Nurmagomedov dan membawa nama besar Nurmagomedov serta Eagle Bung Bram? Selama ini masih belum terkalahkan, itu yang sudah jelas. Tapi kita lihat umurnya masih berapa? Belum ada 30, 28, 27 mau 28 ya. 27 tahun. Jadinya dari situ kita lihat, mungkin kalau di atas kertas kita lihat banyak sekali decision, tapi sebetulnya ini juga decision yang sangat dominan, betul-betul dominan. Jadi kalau kita lihat, oh ini akan bakal membosankan, akan cuma di bawah-bawah, enggak juga. Kita sudah lihat pertarungan demi pertarungan. Ini dia sangat well rounded, mau main di atas bisa, mau main di bawah bisa, dan strikingnya juga jauh lebih bagus daripada waktu kita lihat Khabib Nurmagomedov. Ya, jadi walaupun memang kita melihat beberapa kemenangannya juga memang ada dari decision, itu tidak pernah membosankan. Nah, tapi ini di usianya 27 tahun Bung Bram. Apakah ini usia yang sudah peak performance bagi seorang petarung MMA? Dan kita bisa sama-sama menyaksikan Bung Bramona ini di belakang kita. Ini profil para fighter yang akan bertarung nanti. Kita tahu Umar di usia 27 dan kita tahu Raoni Barcelos di usia 35 tahun. Jadi kalau kita lihat umur 27 biasanya itu orang masih belum peak performance. Biasanya peak performance seorang atlet MMA itu rata-rata ada mungkin di sekitar 30 sampai 35. Jadi kalau kita bilang apakah ini jadi puncak seorang Umar Nurmagomedov? Enggak. Biasanya kalau semuanya berjalan dengan lancar, kita masih bisa melihat improvement atau perbaikan-perbaikan lagi, dan kita melihat performance yang lebih luar biasa lagi. Wow, ini kayaknya bikin kita udah semakin gak sabar ingin langsung saja menyaksikan bout pertama kita dari kelas bantamweight antara Umar Nurmagomedov menghadapi Raoni Barcelos. Selamat menyaksikan. Pukulan yang bisa menghasilkan KO. Ya, paling efektif menghasilkan KO. Dan juga di tempat yang tepat pastinya ya Bung Bram ya. Ya Bung Bram, ini tadi kita sudah melihat bagaimana bout kita yang pertama sangat luar biasa finish di ronde pertama, dan kita akan nanti menyaksikan juga bout kita yang kedua akan ada Roman Kopylov menghadapi Punahele Soriano. Bung Bram, kalau kita melihat sosok Roman Kopylov ini sangat luar biasa ya. Kita tahu sebelum bergabung dengan UFC rekornya 8 kali kemenangan dan kemenangan 7 kali finish. Tapi saat masuk UFC harus mengalami kekalahan dulu 2 kali berturut-turut. Ini artinya beda kelas. Betul. Jadi inilah orang kalau kita lihat sebelum masuk ke UFC, pada saat dia masuk UFC seringkali banyak fighter itu dihadapkan pada kenyataan bahwa
fight itu ada pada permainannya, ada pada tingkat yang memang berbeda, dan inilah yang Roman Kopylov hadapi. Tapi dia tetap adalah seorang finisher, dia seorang prospek yang benar-benar juga yang masih mencoba mendapatkan level mendapatkan levelnya bermain di UFC dan terus memperbaiki diri. Ya, dan kita sama-sama melihat ya, Bung Pramono, di belakang kita juga pemirsa ada bagaimana profil dari kedua fighter. Di sini kita tahu hanya beda usia 1 tahun saja, Bung Bram, dan mungkin Bung Bram tadi juga sempat katakan ya bahwa Roman Kopylov ini adalah prospek ya fighter UFC yang juga bisa masih mengembangkan karirnya, dan ini juga akan menghadapi Punahele Soriano yang juga ini menarik. Betul. Melewati Contender Series ya. Punahele ini masuk pada jalur yang berbeda, yaitu dari Dana White Contender Series. Tapi setelah dari Contender Series, dia nasibnya beda. Masuk ke Contender Series, habis itu dia 2 kali menang, finish, first round finish dua-duanya. Kemudian dia dihadapkan pada 2 kali decision. 2 kali decision. Tapi jadi ya benar-benar, apakah benar-benar kalah? Enggak juga, tipis. Baru masih habis itu ada 1 finish lagi. Oke, ditahan dulu Bung Pramono. Nanti kita akan kembali membahas tentang kedua fighter ini. Ini luar biasa, kita langsung saja menyaksikan bout yang kedua antara Roman Kopylov menghadapi Punahele Soriano. Dia akhirnya bisa melemparkan pukulan bertubi-tubi untuk menghabisi. Ya, akhirnya mampu memenangkan bout ini ya. Dan ini kita langsung saja Bung Pramono menuju main event kita. Ada Sean Strickland menghadapi Nasruddin Imavov. Bung Pramono, mungkin apa nih highlight yang paling Bung Bram ingat tentang Sean Strickland? Nah, kalau Sean Strickland mungkin orang banyak taunya waktu dia melawan Alex Poatan Pereira. Semua orang pada nggak berani lawan. Takut ya? Takut. Dia juara kickboxing. Dia bilang, ayo lawan saya aja, ranking 4. Biarin dia rankingnya berapa, terserah. Ternyata bener, emang dia di KO. Tapi orang jadi ingat, dia siapa itu Sean Strickland. Pertarung yang punya nyali ya. Memang punya nyali. Kita sambil sama-sama melihat ini dia bagaimana profil kedua fighter. Nah, kita lihat usianya juga tidak berbeda terlalu jauh ya. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat nih, kenapa kok kelihatannya si Nasruddin Imavov itu 194, bedanya jauh sekali. Ini ada ceritanya. Ya, kenapa tuh? Dan ada hubungannya tadi sama yang nyali. Jadi kedua fighter ini sebetulnya adalah fighter kelas middleweight yang biasa bertanding di 185. Namun lawan originalnya, lawan asalnya dari Nasruddin Imavov itu cedera, itu Kelvin Gastelum. Nah, pada saat itu Sean Strickland dengan gayanya dia lagi, ayo lawan saya aja. Tapi karena sudah mepet, akhirnya dia bilang, oke, kita mainnya di 205, main di light heavyweight supaya tidak ada weight cutting yang terlalu banyak. Oke, jadi itu alasannya Bung Pramono ya. Baiklah, ini sepertinya dengan mendengar kisi-kisi dari Bung Pramono udah nggak sabar ingin melihat bagaimana kedua fighter ini bertarung. Langsung saja kita saksikan Sean Strickland menghadapi Nasruddin. Mereka masih bisa seimbang bertarung, dan tentunya keduanya benar-benar all out di sini. Yes, benar-benar all out. Ini memang kita perlu angkat topi ya untuk Sean Strickland yang sangat luar biasa tampil saat ini. Baiklah Bung Pramono, terima kasih atas analisisnya selama ini, luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih Intan. Ya, baiklah, terima kasih juga pemirsa sudah bersama UFC Seru selama 1 jam. Jangan lupa untuk terus saksikan program UFC Seru setiap hari Minggu pukul 10 malam. Sampai jumpa, salam Sport One, salam boom boom boom. Terima kasih Bung Bram.